Selamat pagi adik-adik, saya ucapkan untuk kali ini di pertemuan pertama dalam mata kuliah konsep dasar keperawatan 1. Untuk materi pertama itu adalah tentang konsep caring. Lanjut. Konsep caring. Caring secara umum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk berdedikasi bagi orang lain, pengawasan dengan waspada, menunjukkan perhatian, perasaan empati pada orang lain, dan perasaan cinta atau menyayangi yang merupakan kehendak keperawatan. Caring adalah sentral untuk praktek keperawatan, karena caring merupakan suatu cara pendekatan yang dinamis, di mana perawat bekerja untuk lebih meningkatkan kepeduliannya kepada klien atau pasien. Kita masuk ke konsep caring menurut para pakar atau ahli. Yang pertama ada dari Watson, yang terkenal dengan teori of human caring, mempertegas bahwa caring sebagai jenis hubungan dan transaksi yang diperlukan antara pemberi dan penerima asuhan untuk meningkatkan dan melindungi pasien sebagai manusia. Dengan demikian, mempengaruhi kesanggupan pasien untuk sembuh. Selanjutnya ada pakar Mariner and Tommy, menyatakan bahwa caring merupakan pengetahuan kemanusiaan, inti dari praktek keperawatan yang bersifat etik dan filosofikal. Caring bukan semata-mata perilaku. Caring adalah cara yang memiliki makna dan memotivasi tindakan. Caring juga didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan memberikan asuhan fisik yang memperhatikan emosi sampai meningkatkan rasa aman dan keselamatan klien. Menurut pakar Griffin, membagi konsep caring ke dalam 2 domain utama. Salah satu konsep caring ini berkenaan dengan sikap dan emosi perawat, sementara konsep yang lain terfokus pada aktivitas yang dilakukan perawat saat melaksanakan fungsi keperawatannya. Griffin menggambarkan caring dalam keperawatan sebagai sebuah proses interpersonal esensial yang mengharuskan perawat melakukan aktivitas peran yang spesifik dalam sebuah cara dengan menyampaikan ekspresi emosi-emosi tertentu kepada resipien atau pasien. Aktivitas tersebut menurut Griffin meliputi membantu menolong dan melayani orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Proses ini dipengaruhi oleh hubungan antara perawat dengan pasien. Lydia Hall mengemukakan perpaduan 3 aspek dalam teorinya. Sebagai seorang perawat, kemampuan care, core, dan cure harus dipadukan secara seimbang, sehingga menghasilkan asuhan keperawatan yang optimal untuk klien. Care merupakan komponen penting yang berasal dari naluri seorang ibu. Core merupakan dasar dari ilmu sosial yang terdiri dari kemampuan terapeutik dan kemampuan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain. Sedangkan cure merupakan dasar dari ilmu patologi dan terapeutik. Dalam memberikan asuhan keperawatan secara total pada klien, maka ketiga unsur ini harus dipadukan. Selanjutnya, Florence Nightingale. Caring adalah tindakan yang menunjukkan pemanfaatan lingkungan pasien dalam membantu penyembuhan, memberikan lingkungan yang bersih, verifikasi yang baik, dan tenang kepada klien atau pasien. Lineager caring merupakan aktivitas, proses, dan pengambilan keputusan yang bersifat memelihara baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan status kesehatan.
Barnum, caring memiliki makna yang bersifat aktivitas, sikap, emosional, dan kehati-hatian. Secara garis besar, dapat dikatakan caring adalah sentral praktik keperawatan berupa tindakan yang memperhatikan kesehatan klien dengan menunjukkan perhatian, empati, maupun rasa menyayangi yang berupaya untuk meningkatkan kesehatan klien. Persepsi klien tentang caring. Penilaian terhadap seorang perawat dapat terlihat dari perilaku caring yang dimiliki perawat. Teori caring Swanson menyajikan permulaan yang baik untuk memahami kebiasaan dan proses karakteristik pelayanan. Teori caring Swanson menjelaskan proses caring yang terdiri dari bagaimana perawat mengerti kejadian yang berarti di dalam hidup seseorang, hadir secara emosional, melakukan suatu hal kepada orang lain sama seperti melakukan terhadap diri sendiri, memberi informasi dan memudahkan jalan seseorang dalam menjalankan transisi kehidupan serta menaruh kepercayaan seseorang dalam menjalani hidup. Mengenali kebiasaan perawat yang dirasakan klien sebagai caring menegaskan apa yang klien harapkan dari pemberi pelayanan. Kemudian, klien melihat efektivitas perawat dalam menjalankan tugasnya. Klien juga menilai pengaruh dari pelayanan perawatan. Sikap pelayanan yang dinilai klien terdiri dari bagaimana perawat menjadikan pertemuan yang bermakna bagi klien, menjaga kebersamaan, dan bagaimana memberikan perhatian penuh. Perbedaan persepsi klien dapat terlihat dari contoh berikut. Yang pertama, perawat masuk ke kamar klien dengan memberi salam dan senyuman, lalu melakukan kontak mata, kemudian duduk, menyentuh klien dan bertanya tentang apa yang ada di pikiran klien, lalu mendengarkan. Kemudian memeriksa cairan terpena, mengkaji, memeriksa rangkuman denda vital sebelum meninggalkan ruangan. Contoh kedua, perawat masuk ke kamar klien kemudian memeriksa cairan terpena, memeriksa rangkuman denda vital, melakukan salam tanpa duduk dan menyentuh klien. Perawat bertanya tentang keadaan klien kemudian pergi. Pada contoh pertama, terlihat kepedulian dan keramahan perawat sehingga klien merasa nyaman. Contoh kedua mengekspresikan ketidakpedulian terhadap masalah klien sehingga klien merasa kurang nyaman. Persepsi klien dapat berbeda-beda karena semua klien memiliki ciri khas. Persepsi klien menjadi hal yang penting bagi perawat dalam meningkatkan kemampuan. Penelitian terhadap persepsi klien penting karena pelayanan merupakan fokus terbesar dari tingkat kepuasan klien. Tingkat kepuasan klien dapat dinilai dari bagaimana klien menggunakan sistem pelayanan kesehatan. Apa keuntungan yang klien dapat juga sebagai indikator tingkat kepuasan klien. Jika perawat memiliki sikap sensitif, simpatik, melindungi klien, memberi kenyamanan, menunjukkan kemampuan, maka klien merasa lebih dekat serta mudah berbagi perasaan yang dimiliki. Klien merasa semakin puas saat perawat melakukan tindakan caring. Pelayanan keperawatan yang baik terdiri dari perhatian yang penuh, hubungan kerja yang baik, serta perilaku caring. Kepuasan klien tidak hanya terlihat dari kepuasan pelayanan kesehatan, tapi juga kepuasan terhadap tindakan keperawatan yang dilakukan. Kepuasan klien juga merupakan faktor penting dalam memutuskan kembali untuk berobat atau menjalani tindakan keperawatan. Tindakan caring membangun kepercayaan klien terhadap kemampuan perawat dalam memberikan pelayanan. Kepercayaan pada tindakan keperawatan juga memunculkan kepercayaan terhadap institusi kesehatan. Hal yang penting adalah mengetahui bagaimana klien menerima caring dan pendekatan yang paling baik dalam menyelenggarakan pelayanan. Sikap caring merupakan permulaan yang baik. Hal ini juga penting untuk menjelaskan persepsi dan harapan khusus klien. Membangun suatu hubungan yang baik terhadap klien dapat membantu perawat mengetahui apa yang penting bagi klien. Sikap ini juga membantu perawat mengatasi perbedaan antara persepsi perawat dan klien tentang caring. Perawat harus mengetahui siapa klien dan mengenali klien agar suatu hubungan yang baik terwujud. Dan perawat mampu memilih
pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Sikap ini juga membantu perawat mengatasi perbedaan antara persepsi perawat dan klien tentang caring. Perawat harus mengetahui siapa klien dan mengenai klien. Agar suatu hubungan baik terwujud, perawat mampu memilih pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Teori caring menurut Watson menjelaskan beberapa konsep. Dia didefinisikan membawa arti baru untuk paradigma keperawatan yang berasal dari pengalaman empiris klinik, dilatih dikombinasikan dengan latar belakang filsafat intelektual dan eksperiensial. Dengan demikian, pekerjaan waras yang muncul dari nilai sendiri, keyakinan dan persepsi tentang kepribadian, kehidupan, kesehatan, dan persepsi tentang kepribadian kedua, kesehatan dan penyembuhan. Jane Watson mendefinisikan sehat sebagai kondisi yang utuh dan selaras antara badan, pikiran, dan jiwa. Ini dikaitkan dengan tingkat kesesuaian antara diri yang dipersepsikan dan diri yang diwujudkan. Terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan pada sesi diskusi. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.